Ya, angkat ya palanya, Jo. Ya, Lur. lur, angkat palanya. Iya. Tidak tahu ya meledak apa tidak ya. Iya. Tidak tahu ya meledak apa tidak ya. Silakan, kamu kaunya. Kamu. Ji, Ji. Ini anaknya bawa bukan TKP itu dari pengakuan tersangka, kedua tersangka ini sudah ada 20 TKP di wilayah Polrestabes Palembang. Namun hasil rekaman CCTV ini ada 9 TKP yang dapat kita rilis, 4 TKP di Kecamatan Ilir Timur 2 dan Limo 3, kemudian 1 TKP di Kecamatan Ilir Timur 1, 2 TKP di Kecamatan Sukarame, 1 di Ilir Barat 2, dan 1 TKP di seberang Hulu 2. Untuk modusnya gimana? Jadi modus pelaku ini melakukan hunting berkeliling dengan mengintai calon-calon korbannya. Berarti senjata itu dibawa saat beraksi atau seperti apa, Pak? Senjata api. Diperkirakan memang saat beraksi kedua pelaku ini membawa senjata ini. Kak, Ibu, Bapak, untuk kami sekarang ada di Myanmar, kami mau pulang ke Indo, membayarkan itu tidak ada. Tidak ada mampu untuk pulang. Jadinya selama 4 hari membayar baiknya untuk pulang ke Indonesia. Mohon dibantu. Mohon dibantu. Li, tolonglah Li, carilah Miki Li. Berapa kali cari kak? Carilah kuah. Kau tak dapat piti saja boleh kuah. Kan campur balik Li. Hai kuah. Tolong Li, tolong ya Li, kalau terbatas Li ya. Assalamualaikum, kami adik korban penyekapan TPPO Myanmar, adik seayah korban AULC. Komunikasi terakhir dari korban terjadi pada hari Kamis malam ini, 16 Juli 2026, sekitar pukul 18.27 melalui pesan suara kepada tantenya. Melalui komunikasi tersebut, korban mengabarkan bahwa situasi di lokasi penyekapan tengah hutan Miawedi semakin kritis dan setiap pos jalan dijaga ketat oleh milisi bersenjata, sehingga korban tidak mungkin melarikan diri secara mandiri. Sebelumnya, pada hari Rabu 15 Juli 2026, korban juga sempat melakukan panggilan video call darurat kepada keluarga dan beberapa temannya untuk memperlihatkan luka siksaan fisik. Saat itu, sindikat melakukan teror psikologis dan meminta sisa uang tebusan gabungan sebesar 80 juta lagi. Jika tidak lunas, korban diancam akan dikubur hidup-hidup atau organ tubuhnya akan dijual. Kami pihak keluarga sangat memohon kepada Kementerian Luar Negeri, Kemenlu RI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Bareskrim Polri untuk segera berkoordinasi menggunakan jalur diplomasi internasional guna mengevakuasi dan menyelamatkan nyawa KAULC serta temannya dari sekapan sindikat di Myanmar. Sebelum terlambat, kami juga meminta polisi menindak tegas dan membekukan rekening
penampung siber di Indonesia atas nama Muhammad Egy Setiawan, BRI, yang digunakan sindikat untuk memeras kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali minta tolong lah, kasihan Ali, ke keluarga Sultannya minta tolong Ali, membana kali. Tolong Ali membana kali. Sehari kali sampai jam 3 kalau ada aku di buai gigit ni. Kalau mau dikirim ke mana aja? Kalau dikirim, kalau misalnya cuma ada 50 juta baru nggak apa-apa. Keputusan masih Ya pokoknya bayar diusahakan. Tolonglah, jangan dicampur-campur lagi. Cece tak bisa bahasa mereka. Kita sama-sama orang Indo loh, Cece. Oh, Cece yang bisa ngomong. Iya, ibarat kata itu lagi diusahakan sama keluarganya setiap tanah Cece. saya tahu juga mau terima. Yang sudah menggunakan satu-satu dan juga Polsek Denpasar Selatan mendapatkan informasi dan kita sama Ya, belum kau. Yang dua belum rumah. memang yang sini akan disampaikan perkembangan terkait dengan kejadian ini melibatkan WNA berkewarganegaraan Singapura dengan korban berkewarganegaraan Indonesia berinisial AS dengan pelaku berinisial MZ berkewargaan Singapura berumur 25 tahun. Kemudian pada saat ditemukan korban dalam kondisi sudah membengkak dan beberapa bagian kulit sudah mengelupas, di mana kejadian meninggalnya korban diperkirakan pada hari Jumat, di mana pada saat kejadian korban terlibat cekcok dengan pelaku, di mana korban dan pelaku adalah pacaran statusnya. Kemudian pada saat pelaku tidak terima diajak putus oleh korban, kemudian setelah itulah korban dicekek oleh pelaku hingga diperkirakan meninggal dunia pada sekitar jam tersebut, dan baru diketemukan ataupun diketahui ketika ada saudara dari korban yang mendatangi kos-kosan yang menjadi tempat tinggal korban
pada tanggal hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Pelaku sudah berada di wilayah Indonesia, diperkirakan 1 tahun dan dalam status overstay. Ciri-cirinya dan kami dari Polsek Medan Area berhasil melakukan pengungkapan kasus pencurian kendaraan sepeda motor atau bisa disebut dengan curanmor, di mana kejadiannya terjadi pada tanggal 14 Juli 2026, di mana pada saat itu sekira pukul 21.00 di sebuah perumahan, di mana pada saat itu juga kehilangan lebih kurang 3 unit sepeda motor. Dari hasil kejadian tersebut, tim melaksanakan olah TKP dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengambil CCTV. Dari hasil CCTV, tim melakukan analisa dan mengenali ciri-ciri terduga tersangka. Dari hasil analisa tersebut, tim bergerak dan tidak kurang lebih dari 24 jam, tim berhasil mengamankan salah satu TSK, yaitu berinisial M, yang mana TSK tersebut adalah bekas atau penjaga malam di TKP tersebut. Kita amankan dan benar tersangka mengakui perbuatannya. Tersangka melakukan dengan 2 rekan lainnya, yaitu dengan inisial M dan M, yaitu tiga-tiganya berinisial M, atau kita sebut dengan 3M, melakukan aksinya. 2 tertangkap CCTV, 1 menunggu di luar. Kemudian ketiga kendaraan tersebut sudah berhasil dijual dengan salah satu orang yang kita lakukan penyelidikan, dan kita berhasil mengamankan barang bukti baju yang digunakan oleh tersangka. Motifnya mungkin tersangka sakit hati karena mungkin sudah tidak bekerja lagi, dan hasil kejahatan digunakan untuk narkoba dan bermain judi. Pelaku diamankan pada saat bekerja sebagai kuli bangunan.
Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.